Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Asrani, NIM 1931041097, kelas Penjaskes Rekce 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang prinsip dan alat evaluasi. Prinsip evaluasi. Ada satu prinsip umum yang penting dalam kegiatan evaluasi, yaitu adanya triangulasi atau hubungan erat tiga komponen, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran atau KBM, dan evaluasi. Triangulasi tersebut dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut. Tujuan, KBM, dan evaluasi itu saling berhubungan. Adanya tanda panah yang timbal balik menandakan bahwa saling berhubungan. Penjelasan dari bagan triangulasi tadi adalah hubungan antara tujuan dan KBM, kegiatan belajar mengajar yang dirancang dalam bentuk rencana mengajar, disusun oleh guru dengan mengacu pada tujuan yang hendak dicapai. Hubungan antara tujuan dengan evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan pengumpulan data untuk mengukur sejauh mana tujuan sudah tercapai. Hubungan antara KBM dengan evaluasi baru harus mengacu dan disesuaikan dengan KBM yang dilaksanakan. Untuk memperoleh hasil evaluasi yang lebih baik, maka kegiatan evaluasi harus bertitik dari prinsip-prinsip umum sebagai berikut. Kontinuitas. Evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental karena pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang kontinu. Oleh sebab itu, evaluasi pun harus dilakukan secara kontinu pula. Yang kedua, komprehensif. Dalam melakukan evaluasi terhadap suatu objek, guru harus mengambil seluruh objek itu sebagai bahan evaluasi. Adil dan objektif. Dalam melaksanakan evaluasi, guru harus berlaku adil dan tanpa pilih kasih kepada semua peserta didik. Guru juga hendaknya bertindak secara objektif apa adanya sesuai dengan kemampuan peserta didik. Kooperatif. Dalam kegiatan evaluasi, hendaknya guru bekerja sama dengan pihak seperti orang tua peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, termasuk dengan peserta didik itu sendiri. Selanjutnya, praktis. Praktis mengandung arti mudah digunakan baik oleh guru itu sendiri yang menyusun alat evaluasi maupun orang lain yang akan menggunakan alat tersebut. Menurut Sujono, evaluasi hasil belajar dikatakan terlaksana dengan baik apabila dalam pelaksanaannya senantiasa berpegang pada tiga prinsip dasar, yaitu pertama, prinsip keseluruhan, dikenal dengan istilah prinsip komprehensif. Prinsip komprehensif dikatakan terlaksana dengan baik apabila evaluasi tersebut dilaksanakan secara bulat, utuh atau menyeluruh. Evaluasi hasil belajar harus dapat mencakup berbagai aspek yang dapat menggambarkan perkembangan atau perubahan tingkah laku yang terjadi pada diri peserta didik sebagai makhluk hidup. Selanjutnya, prinsip kesinambungan, dikenal dengan istilah prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas dimaksudkan bahwa hasil belajar yang baik adalah evaluasi hasil belajar yang dilaksanakan secara teratur dan sambung menyambung dari waktu ke waktu. Evaluasi hasil belajar dilaksanakan secara berkesinambungan agar pihak evaluator dapat memperoleh kepastian dan kemantapan dalam menentukan langkah-langkah atau merumuskan kebijaksanaan untuk masa depan, serta memperoleh informasi yang dapat memberikan gambaran mengenai kemajuan atau perkembangan peserta didik. Alat evaluasi. Alat adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk mempermudah seseorang dalam melaksanakan tugas atau mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien. Kata alat bisa disebut juga dengan istilah instrumen. Alat evaluasi juga dikenal sebagai instrumen evaluasi. Dengan pengertian tersebut, maka alat evaluasi dikatakan baik apabila mampu mengevaluasi dengan hasil seperti keadaan yang dievaluasi. Secara garis besar, ragam alat evaluasi terdiri atas dua macam bentuk, yaitu bentuk objektif dan bentuk subjektif. Dalam kegiatan evaluasi, fungsi alat juga memperoleh hasil yang lebih baik sesuai dengan kenyataan yang dievaluasi. Ada dua teknik evaluasi, yaitu teknik notes dan non-test dan teknik tes. Teknik non-test atau skala bertingkat atau rating scale
Skala menggambarkan suatu nilai berbentuk angka terhadap hasil pertimbangan, seperti Oppenheim mengatakan, rating gives a numerical value to some kind of judgment. Maka suatu skala selalu disajikan dalam bentuk angka, contoh skor yang biasa diberikan oleh guru di sekolah untuk menggambarkan tingkat prestasi belajar siswa. Biasanya, angka-angka yang digunakan diterapkan pada skala dengan jarak yang sama, meletakkannya secara bertingkat dari yang rendah ke yang tinggi. Selanjutnya, kuesioner juga sering dikenal sebagai angket. Pada dasarnya kuesioner adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang diukur oleh responden. Dengan kuesioner itu orang dapat diketahui tentang keadaan atau data diri, pengalaman, pengetahuan, sikap atau pendapat, dan lain-lain. Teknik tes. Berikut beberapa para ahli mengenai pengertian tes. Dalam bukunya Evaluasi Pendidikan, Amir Dayen Indra Kusuma mengatakan, tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data-data atau keterangan yang diinginkan tentang seseorang dengan cara yang boleh dikatakan tepat dan cepat. Selanjutnya dalam bukunya Teknik-Teknik Evaluasi, Mukhtar Bukhari mengatakan, tes ialah suatu percobaan yang diadakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hasil-hasil pelajaran tertentu pada seorang murid atau kelompok murid. Dari beberapa kutipan dan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tes merupakan suatu alat pengumpul informasi, tetapi jika dibandingkan dengan alat-alat yang lain, tes ini bersifat lebih resmi karena penuh dengan batasan-batasan. Apabila rumusan yang telah disebutkan di atas dikaitkan dengan evaluasi yang dilakukan di sekolah, khususnya suatu kelas, maka tes mempunyai fungsi ganda, yaitu untuk mengukur siswa dan untuk mengukur keberhasilan program pengajaran. Ditinjau dari segi kegunaan untuk mengukur siswa, tes dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tes diagnostik, adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa sehingga berdasarkan hasil tersebut dapat dilakukan penanganan yang tepat. Yang kedua, tes formatif, dapat juga dipandang sebagai tes diagnostik pada akhir pelajaran. Evaluasi formatif atau tes formatif diberikan pada akhir setiap dari program. Yang terakhir, tes sumatif. Evaluasi sumatif atau tes sumatif dilaksanakan setelah berakhirnya pemberian sekelompok atau sebuah program yang lebih besar. Dalam pengalaman di sekolah, tes formatif dapat disamakan dengan ulangan harian, sedangkan tes sumatif ini dapat disamakan dengan ulangan umum yang biasanya dilaksanakan pada tiap akhir semester. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.